Kebutuhan daging ayam frozen semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tuntutan konsumen terhadap gaya hidup yang praktis. CP Food Indonesia memiliki standar pengolahan daging ayam yang tinggi dengan menerapkan standar internasional keamanan pangan seperti HACCP FSSC 22000 serta sistem jaminan halal. Daging ayam frozen dihasilkan dari penyembelihan halal dan proses rantai dingin yang selalu dijaga. Dimulai dari penanganan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi sampai ke tangan konsumen. Dengan menjaga proses rantai dingin, maka pertumbuhan mikroorganisme dan kuman penyakit dapat dihambat sehingga kualitas daging bisa terjaga. Proses pembekuan dan penyimpanan daging pada suhu minus 18 derajat Celcius membuat kualitas daging dapat bertahan lebih lama. Bahan-bahannya 500 gram daging ayam cincang atau daging ayam giling. Saya menggilingnya pakai es batu jadi ada airnya. Untuk bumbu halusnya saya pakai merica butiran, bawang putih, dan yang bikin spesial banget ini bawang bombay cincang. Ini dari 1 butir bawang bombay yang dicincang halus. Ini yang membedakan nugget ini dengan nugget ayam yang lain, ada bawang bombaynya jadi enak banget. Oke, lalu bumbunya saya pakai garam dan kaldu bubuk rasa ayam, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur, dan minyak goreng untuk menggoreng secukupnya ya. Dan salah satu bahan yang boleh dipakai boleh enggak yaitu keju parut. Ini kesukaan anak saya, kalau bikin nugget dia sukanya ada kejunya. Keju ini kalau ditambahkan juga memberi rasa gurih, jadi ini optional, kalau kalian nggak mau pakai nggak apa-apa. Untuk bahan memanir nugget saya pakai 250 gram tepung roti yang warna oranye ini pas banget untuk setengah kilo daging ayam itu pas 250 gram tepung panir oranye-nya, 1 butir telur, air nanti kita pakai secukupnya, dan tepung bumbu. Sebenarnya hanya telur dan tepung panir aja, tapi saya mau berhemat ya, jadi dikasih tepung dan juga air. Dan saya udah mengolesi minyak di loyang ini. Kalau teman-teman punya plastik bisa dialasi plastik biar nggak lengket. Oke, kita mulai aja. Ulek dulu bumbunya, merica butiran dan bawang putih sampai halus. Saya nggak pakai merica bubuk ya, lebih enak merica butiran, lebih sedap banget. Dan ini bawang bombay cincangnya kita masukkan, kita ulek, nggak perlu sampai halus, nggak apa-apa, cukup dibejek-bejek gitu aja. Lalu bumbunya kita goreng dulu, ditumis ya pakai minyak sedikit. Ini bumbu seperti ini memang paling spesial teman-teman, kalau mau membandingkan dengan resep nugget yang lain silahkan, tapi yang ini bumbu yang seperti ini itu benar-benar disukai anak-anak dan orang dewasa juga pastinya suka. Oke, ditumis, didinginkan dulu bumbunya. Lalu ini telurnya saya campurkan dengan daging ayam, campur rata. Masukkan bumbu yang sudah ditumis dan sudah didinginkan. Aduk rata. Tambahkan garam dan kaldu bubuk. Aduk rata lagi. Bikin nugget tuh gampang banget, cuma campur-campur aja. Nah, ini tepung tapiokanya yang 3 sendok makan itu kita masukkan. Aduk sampai rata. Kalau kalian nggak menggiling dagingnya dengan es batu, kalian bisa tambahkan air dingin supaya dagingnya nanti empuk ya, nuggetnya nanti ada cairannya. Oke, ini keju parutnya masuk. Nggak pakai keju nggak apa-apa.
aduk rata lagi. Sudah selesai teksturnya seperti ini. Lalu kita mau kukus adonan nugget ayamnya, masukkan ke dalam pan ini, loyang yang sudah diolesi dengan minyak. Dialasi plastik juga boleh ya. Dan saya udah memanaskan panci pengukus dari tadi. Kita kukus aja nuggetnya selama 30 menit. Setelah 30 menit dan sudah saya dinginkan, ini kita angkat aja, dikeluarkan dari panci pengukus, dan kita bikin bahan panirnya. 3 sendok makan tepung dulu, lalu saya beri air. Nanti kalau kurang bisa bikin cairan seperti ini lagi. Ini sebenarnya kurang, nanti bikin lagi gampang ya. Oke, kita tambahkan telur. Diaduk rata semuanya. Kalau masih kental, kita tambahin lagi airnya karena ini sebenarnya pengganti telur. Kalau kita hanya memanir pakai telur dan tepung panir itu ngabisin banyak telur ya. Jadi untuk berhemat saya pakai tepung bumbu ini dan air. Tepung roti orennya kita masukkan aja ke piring, diwadahin piring gini yang agak lebar. Lalu ini kita keluarkan dari loyang adonan nuggetnya, ada yang nempel gitu. Kalau kalian pakai plastik bawahnya pasti nggak nempel. Ini dipotong-potong sesuai selera kalian aja. Saya mau bikin 3 bentuk ya. Bentuk stick ini panjang, jadi nuggetnya panjang-panjang gitu. Untuk anak-anak ini makannya gampang ya, atau balita gitu, tinggal pegang gitu bisa makan. Panjang-panjang gitu. Lalu bentuk yang kedua, saya mau bikin bentuk kotak persegi. Persegi panjang juga bisa. Saat lockdown gini lebih enak bikin nugget sendiri ya, di stok, ditaruh di freezer, tahan bisa sampai 1 tahun kalau di freezer. Dan ini juga mau saya bekukan, jadi bikin setengah kilo ini hasilnya banyak banget, nggak bakalan habis dalam waktu 1 hari, apalagi anaknya cuma 1 atau 2 ya, karena yang suka nugget biasanya anak-anak. Enak ini, jadi kita buat bulan puasa pun kita bisa santai ya, kalau anak lapar tinggal goreng aja, dikeluarin dari freezer, didiamkan di suhu ruang, lalu digoreng. Ini yang bentuk segitiga. Sekarang kita mau memanir nuggetnya. Tangan saya udah bersih. Tangan kanan untuk mencelupkan nugget ke campuran tepung dan telur, yang tangan kiri untuk memanir dengan tepung roti. Jadi jangan pakai 1 tangan, pakai 2 tangan ya, seperti itu contohnya. Lanjutkan, tangan kanan celupin ke adonan yang basah, tangan kiri buat memanir adonan keringnya, nugget yang keringnya. Jadi tuh beda tangan, kalau 1 tangan nempel semua nanti tepungnya di tangan. Lakukan sampai habis, dan saya mau mengulang proses memanir ini 2 kali. Jadi 2 kali dipanir biar lapisan tepungnya lebih tebal, karena lebih tebal itu dia lebih crunchy dan nggak botak-botak. Kalau cuma sekali biasanya botak-botak nuggetnya. Kalau adonan cairnya habis bisa dibikin lagi ya. Oke, saya sudah manaskan minyak. Ini kita goreng sebentar aja, cuma beberapa detik aja. Cuma buat mematangkan panirnya aja. Jadi dalamnya kan emang udah mateng. Itu cuma beberapa detik aja langsung diangkat kalau apinya panas banget. Ini apinya nggak terlalu panas, jadi ditunggu dulu sampai sedikit kering. Jadi sebelum kita masukkan ke freezer itu semua nuggetnya sudah mateng semua, cuma belum kering banget. Jadi kalau masih mentah-mentah kita simpan di freezer, takutnya bakteri bisa tumbuh, saya takutnya begitu. Jadi lebih baik, lebih aman kalau digoreng sebentar, karena yang di pabrik-pabrik pun juga digoreng sebentar baru dibekukan. Sudah jadi nuggetnya. Ini mau kita bekukan, mau kita packing per porsi aja, per porsi anak makan gitu ya. Nah, ini sudah saya siapin plastik.
Satu plastik isinya 3 potong nugget, itu bisa untuk 1 kali makan. Terserah kalian ya, mau 1 porsi isi berapa. Jadi ketika dikeluarkan dari freezer itu hanya ngambil 1 porsi aja, jadi semuanya yang lainnya nggak ikut keluar. Tetap di freezer jadi lebih awet, lebih aman ya. Oke, seperti ini. Masukkan ke wadah, ditata yang rapi, lalu kita tutup dan kita simpan di dalam freezer, bisa tahan sampai 1 tahun.
Cara membuat telur asin. Bahan-bahannya telur bebek, kemudian batu bata yang dihaluskan, garam, air, dan bawang putih yang dihaluskan. Caranya, campur batu bata halus dengan garam, bawang putih, kemudian tambahkan air. Setelah tercampur rata, kemudian tanam telur di dalam campuran batu bata. Pendam sampai telur tertutup dengan batu bata. Kemudian tutup, diamkan selama kurang lebih 1 minggu atau 10 hari. Kemudian angkat telur bebek, cuci bersih dan siap untuk direbus. Setelah bersih, kemudian rebus sampai matang. Setelah matang, kemudian angkat dan siap untuk dihidangkan.